Wabarakatuh. Baiklah Bu, hari ini kita masuk ke pertemuan keempat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tendensi sentral. Di minggu lalu kita sudah bahas distribusi frekuensi. Nah, jadi tendensi sentral itu letak data. Jadi itu adalah sebaran frekuensi yang terpola di sekitar nilai. Nah, itulah yang disebut dengan nilai sentral. Jadi di situ nanti ada memiliki yang namanya nilai min, median, dan modus. Jadi dengan kata lain, salah satu tugas statistik itu adalah menentukan angka yang menjadi pusat suatu distribusi. Nah, angka atau nilai yang menjadi pusat suatu distribusi tadi selanjutnya disebut dengan tendensi sentral atau kecenderungan tengah. Nah, ada 3 jenis tadi pengukuran tendensi sentral, yaitu min, median, dan modus. Yang masuk ke dalam ukuran pemusatan itu adalah min atau rata-rata, kemudian median, kemudian modus. Nah, yang masuk ke dalam ukuran sebaran itu adalah simpangan baku atau sama juga dia kalau kalian pernah dengar standar deviasi. Kemudian jangkauan atau range, kemudian simpangan rata-rata, kemudian kuartil. Nah, kuartil ini ada kuartil bawah, tengah, dan atas. Kemudian ada simpangan kuartil. Jadi kalau ditanya yang mana-mana aja ukuran pemusatan, yaitu min, median, dan modus. Nah, kalau ukuran sebaran ini tadi ya. Oke. Apa sih definisi min? Nah, min itu merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok yang dimaksud. Nah, rata-rata itu didapat dengan menjumlahkan seluruh data individu, kemudian dibagi dengan jumlah individu yang ada pada kelompok tersebut. Sedangkan range adalah nilai yang mewakili himpunan atau kelompok data. Nah, nilai rata-rata itu umumnya cenderung terletak di tengah suatu kelompok data yang disusun menurut besar kecilnya. Nah, ini ada rumus min. Kalau dia datanya tunggal, jadi rumusnya itu hanya langsung ya sigma xi per n, di mana sigma itu adalah jumlah ya Bu ya, kemudian xi itu adalah nilai dari x1 sampai n. Jadi kalau misalnya ada 10 datanya, berarti jumlahkanlah dari data pertama sampai data ke-10, kemudian dibagi jumlah individunya tadi atau banyaknya jumlah data. Oke. Nah, kalau dia datanya tadi berkelompok, itu adalah sigma dari fx per n. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya ya. Untuk data tunggal, ini misalnya suatu penelitian yang ada di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, hasil dari tekanan darah 10 pasien hipertensi itu menghasilkan sebagai berikut. Ada 90, ada yang 120, 160, 60, kemudian ada yang 180, dan seterusnya. Jadi cara yang pertama itu adalah boleh diurutkan atau boleh langsung karena hanya mencari min ya Bu, hanya mencari rata-rata. Langsung aja jumlahkan semuanya data tadi dari data 10 pasien itu dari data pertama sampai 10 pasien. Jumlahkan itu 90 tambah 120 sampai yang pasien terakhir yaitu 160 dibagi banyaknya pasien tadi kan 10. Nah, jadi jumlahkan kemudian bagi 10, ternyata didapatlah rata-ratanya itu adalah 130 mm per Hg. Ini untuk tekanan darah contohnya. Kemudian masuk kita yang namanya median. Nah, median itu adalah teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai tengah dari kelompok data yang telah disusun urutannya. Jadi disusun dulu urutannya dari data yang terkecil sampai data yang terbesar ya, barulah kita bisa mengambil nilai tengahnya atau tadi namanya median, data tengah.
Nah, rumusnya itu adalah N tambah 1 per 2. Jadi nanti di sini ada perbedaan cara mencari median, yaitu untuk data ganjil sama data genap. Nah, ini contohnya. Ini contoh ada 2 contoh Ibu ambil. Yang pertama itu 4, 3, 2, 6, 7, 5, 8. Ini berarti datanya ada sebanyak 7, berarti ganjil. Yang B datanya ada sebanyak 8, berarti genap gitu ya. Nah, untuk yang A data ganjil, ini kita urutkan dulu ya Bu ya datanya karena kan masih acak-acakan. Jadi urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke. Kemudian untuk yang A, data yang ganjil tadi kan jumlah datanya ada 7 ya. Langsunglah dia data apanya ini 7 ditambah 1 dibagi 2. Berarti 8 ditambah 1 bagi 2, 4. Nah, nilai mediannya itu adalah di data keempat. Nah, ini tadi setelah disusun, data keempatnya itu adalah nilai 5 ya. Ini kan setelah disusun menjadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata data keempat itu adalah bernilai 5. Makanya mediannya itu adalah 5. Ini untuk data ganjil. Nah, untuk data genap, ini kita susun dulu. Oke, 4, 5, 7, sampai 14. Nah, jumlah datanya ini kan tadi sebanyak 8. Maka cara mencarinya 8 ditambah 1 kan 9. 9 dibagi 2 itu kan 4,5 ya. Nah, 4,5 itu artinya adalah data keempat ditambah data kelima dibagi 2. Jadi, data keempatnya itu 8, data kelimanya 9 dibagi 2, maka hasilnya adalah 8,5. Oke, kita lanjut ke modus itu adalah nilai yang paling sering muncul ya Bu ya. Jadi dari sebuah data, di sini tidak ada buat contohnya. Dari sebuah data lihat aja angka berapa atau nilai berapa yang paling sering muncul, itulah dia nilai modusnya. Jadi kalau misalnya datanya ada 10, banyak data 10, ternyata nilai yang paling banyak muncul itu misalnya angka 2, berarti nilai modusnya adalah 2. Oke, itu tadi data tunggal. Nah, sekarang kita masuk ke menghitung sentral tendensi ini pada data berkelompok. Nah, untuk nilai min, menghitung min dari data berkelompok itu, maka terlebih dahulu disusun datanya. Tetap ya disusun menjadi tabel sehingga perhitungannya tadi lebih mudah. Nah, ini rumusnya. Min itu adalah sigma dari FI dikali XI per sigma FI. Nah, di mana FI itu adalah jumlah data, oke, atau sampel, kemudian XI-nya itu adalah nilai tengah dari intervalnya. Jadi di sini nanti kita memerlukan nilai tengah. Nah, kemudian FI kali XI, maka ini dikalikan. Kemudian tanda kelas XI itu adalah rata-rata dari nilai terendah dan tertinggi setiap interval data. Oke, biar nggak bingung kita ya. Jadi kita memerlukan tabel, kalau mau mencari min yang datanya kelompok, kita memerlukan tabel ini. Kita perlu tabel intervalnya, kemudian XI-nya atau nilai tengahnya, kemudian ini frekuensinya, kemudian tinggal dikalikan FI kali XI. Nah, ini ya. Di sini ada sebuah data berat badan 100 orang mahasiswa Universitas Pancasakti pada tahun 2006. Nah, ini tabel berat berat badannya. Yang 60 sampai 62 itu banyaknya 10, sampai yang 72 sampai 74 kilo itu sebanyak 18. Nah, ini jumlahnya tadi adalah 100 siswa. Itu ya. 100 siswa. Jadi yang pertama itu kita buat dulu tabel penolongnya. Itu dengan mencari titik tengahnya. Oke, ini dia tabel berikutnya. Titik tengahnya kita cari dulu. Nah, titik tengahnya ini kan kita dapat dari
intervalnya ini tadi ya, 60 ditambah 62 dibagi 2, maka titik tengahnya 61. 63 ditambah 65 dibagi 2, titik tengahnya 64, begitu seterusnya. Nah, ini frekuensinya dari atas tadi ini tadi ya, dari banyaknya mahasiswa, 10, 25, sampai seterusnya jumlahnya 100. Baru ini tabel yang FI kali XI-nya. Jadi 61 kali 10 itu sama dengan 610, 64 dikali 25 itu sama dengan 1600 sampai seterusnya, totalnya menjadi 6718. Maka masuklah ke rumus tadi, itu sigma dari Fx per sigma F atau sigma dari Fi Xi per Fi, sigma Fi. Ini maaf ya Bu ya, ini bukan koma, ini adalah titik. Jadi sigma dari Fx itu adalah 6718 dibagi totalnya tadi, total mahasiswanya kan 100. Maka didapatlah min dari data kelompok ini 67,18. Oke, begitu juga dengan nilai median. Nilai median dari data berkelompok itu beda dengan median yang data tunggal. Nah, di median data kelompok ini kita memerlukan namanya batas bawah. Oke, panjang kelas interval. Nanti akan Ibu kasih contoh-contoh untuk mediannya. Kemudian ini dia contohnya. Contoh median data berat badan siswa kelas 12 IPS. Ini contoh berat badannya. Ada 40 sampai 45. Frekuensinya itu 8. Oke, sampai data kelima, ini sudah disusun ya Bu ya, sampai ke 5. Oke, kelasnya itu ada 5. Ternyata totalnya ini ada 40. Nah, cara pertama itu bagaimana? Kita susun dulu, kita buat ke frekuensi kumulatifnya. Minggu lalu itu kita sudah bahas tentang frekuensi kumulatif. Oke. Jadi, setelah disusun tadi ini, yang 8, 10, ini sampai 5, buat frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatifnya itu data pertama 8. Kemudian, ini jumlahkan ini ya Bu, yang ini 10 tambah 8, 18. Kemudian, 15 tambah 10 tambah 8, 33. Kemudian, 9 tambah 15 tambah 10 tambah 8, 42. Kemudian ditambah 3, 45. Nah, total datanya tadi atau banyaknya data itu adalah 45. Frekuensi kumulatifnya seperti ini. Sehingga yang pertama itu adalah nilai tengahnya adalah yang 23. Kan 45. 45 kan data ganjil ya. Data ganjil berarti 45 tambah 1, 46. 46 dibagi 2, 23. Maka nilai tengahnya atau mediannya itu ada di data ke-23. Di data ke-23 ya Bu, bukan nilai tengahnya yang 23, tapi berada pada data ke-23. Jadi kita lihat di frekuensi kumulatif ini, 23 itu yang mana? 23 itu ternyata berada di kelas interval yang ketiga, yaitu yang 33 ini. Kan di sini dia letak data ke-23. Maka yang kelas interval ketiga inilah dia yang masuk ke kelas median. Oke, yang di batas interval 50 sampai 54. Nah, maka selanjutnya bisalah kita peroleh batas bawah kelas mediannya itu adalah 49,5, yaitu didapat dari 50 ini ya, 50 dikurang 0,5. Minggu lalu sudah ya Bu ya, untuk batas bawah itu dikurang 0,5. Oke, 50 dikurang 0,5 adalah 49,5. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, tadi kelas median di 33, berarti frekuensi sebelumnya itu adalah 18. Kemudian frekuensi kelas mediannya adalah, frekuensi kelas median tadi kan di ini, di interval ketiga ini, berarti frekuensinya itu adalah yang 15. Kemudian panjang kelas ada 5.
Panjang kelasnya 5. Jadi minggu lalu sudah dibahas ya Bu, panjang kelas itu 5. Oke, maka ke dalam rumus yang tadi. Nah, ini masuk kita ke modus. Sama, data kelompok ini kita nanti memerlukan batas kelas, batas bawah kelas intervalnya, kemudian panjang kelas intervalnya, kemudian frekuensi pada kelas modus. Jadi ini hampir sama seperti di median tadi. Kita harus buat dulu tabel penolongnya. Oke, nanti kalau kita bahas di minggu depan aja kalau nanti nggak sempat. Ya, jadi ini contoh untuk nilai modus ya. Jadi di sini ada tabelnya, kemudian ini frekuensinya. Nah, ini tadi rumusnya ya, sesuai rumus. Nah, jadi di sini di kelas modusnya itu ternyata yang paling banyak itu muncul di ini ya, di kelas yang ke-4 dengan frekuensi 14. Jadi langsung dimasukkan aja kemari, Bu, ke rumusnya ini. Jadi D1 tadi adalah nilai kelas modus dikurang kelas sebelumnya. Kemudian D2 itu adalah kelas modus dikurang kelas sesudahnya. Oke. Nah, didapat di sini batas kelasnya itu, batas bawahnya itu adalah 69,5. Kemudian D1-nya tadi adalah kelas frekuensi modus dikurang kelas sebelumnya, berarti 14 kurang 8 itu 6. Kemudian yang D2-nya adalah frekuensi kelas kumulatif dikurang kelas sesudahnya. Berarti 14 kurang 10, maka di sini 4, D2-nya 4. Jadi kita tinggal menjumlahkan aja ya Bu ya, seperti biasa, maka didapatlah nilai modus dari data ini adalah 75,5. Oke, ini adalah soal latihan, jadi kalian coba dulu mengerjakan, membuat, mencari mean, median, dan modusnya berdasarkan data berikut ya. Data 60 bidan. Oke, ini dia. Kalian buat dulu dalam tabel yang bagus. Nah, nanti di sini kalian cari nilai mean, median, dan modusnya.